Pelangi dengan akademi 009, Ramadia dengan akademi 026. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Royhan. Materi pertama yaitu tentang pengembangan pembelajaran dengan pendekatan CRT atau kulturalisasi. Nah, di pengembangan pembelajaran itu di pengembangan sendiri itu merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual maupun moral sesuai dengan kebutuhan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Dan di pengembangan itu juga merupakan proses merancang pembelajaran secara terstruktur dan sistematis untuk menentukan segala hal yang akan dilakukan dalam kegiatan belajar dengan tetap memperhatikan kompetensi serta kompetensi peserta didik. Nah, sedangkan pembelajaran itu merupakan suatu proses terjadinya interaksi antara peserta didik dengan pendidik serta berbagai sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Nah, kesimpulannya itu pengembangan pembelajaran itu merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas proses belajar baik dari segi materi, metode maupun cara penyampaiannya. Nah, di pendekatan CRT ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menghargai dan mengintegrasi keragaman budaya siswa agar tercipta suasana belajar inklusif dan bermakna. Nah, menurut Gene Fargai menekankan pentingnya memasukkan unsur budaya ke dalam suatu kurikulum. Sedangkan Ledson menyoroti 3 komponen utama yaitu kompetensi budaya, hubungan positif guru dan siswa, dan pengalaman belajar yang relevan. Menurut Charlie serta Amira menekankan pentingnya penyesuaian metode mengajar dan hubungan yang penuh kepercayaan. Dan menurut Lisa Jadid itu melihat budayanya sebagai jembatan antara pengalaman siswa dan materi pembelajaran. Dan yang dimana CRT ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menghargai dan mengintegrasi keragaman budaya siswa dalam proses belajar. Dan pendekatan ini membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, bermakna dan relevan dengan pengalaman siswa sehingga meningkatkan motivasi, partisipasi serta hasil belajar. Nah, CRT ini juga menekankan pentingnya memahami latar belakang budaya dan didik untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan mewujudkan pembelajaran yang adil bagi semua siswa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pendekatan CRT atau culturally responsive teaching. Yang pertama itu ada developing a knowledge base about cultural diversity atau mengembangkan basis pengetahuan tentang keberagaman budaya. Elemen pertama adalah membangun pemahaman yang kuat mengenai keberagaman budaya. Elemen pertama ini menekankan pentingnya pemahaman keberagaman budaya dalam proses pembelajaran, di mana guru itu tidak cukup hanya mengetahui informasi dasarnya saja seperti pakaian adat atau makanan khas daerahnya, tetapi guru itu harus lebih dalam memahami tentang nilai-nilai, tradisi, dan sudut pandang untuk membentuk identitas siswa. Nah, dengan wawasan tersebut, guru itu akan lebih peka merancang pembelajaran dan menghargai keberagaman. Hal ini itu bisa membuat siswa merasa budayanya dihargai, sekaligus mengenalkan mereka kepada budaya teman-temannya. Misalnya, di sini saya mengambil contohnya karena berasal dari Jawa dan Madura, yaitu guru itu mempelajari mengenai tradisi selamatan di Jawa dan rokatase yang ada di Madura. Nah, ini gambarnya, di mana guru itu tidak hanya mengetahui dasar-dasarnya saja, tetapi harus mengetahui informasi lebih dalam mengenai selamatan dan rokatase yang ada di Madura. Misalnya, kenapa kegiatan tersebut dilakukan, waktu apa kegiatan dilakukan, apa saja yang dipersiapkan, bagaimana prosesnya. Jadi guru itu harus menguasai terlebih dahulu tradisi, sehingga ketika menjelaskan ke peserta didik itu bahasanya mudah dipahami, dan juga peserta didik akan lebih mudah memahami penjelasan dari guru. Dimana dengan pemahaman ini guru
antara guru dan siswa atau juga antara siswa satu dan siswa lainnya. Di mana hal ini berarti guru itu tidak hanya mengajar saja, tetapi juga memberikan perhatian, terus perhatian pada kebutuhan, perasaan dan kesejahteraan siswa. Di mana anak-anak di usia ini tuh sangat membutuhkan dukungan emosional agar merasa aman dan nyaman ketika di sekolah. Nah, contohnya guru itu bisa menghadirkan hari budaya di dalam kelas. Jadi guru itu meminta siswa untuk membawa makanan khas daerahnya. Misalnya yang di Jawa itu apa biasanya? Gudeg ya? Nah, bisa juga makanan khas lainnya. Nah, peserta didik yang dari Madura itu bisa membawa sate Madura atau makanan khas lainnya. Di mana setelah guru tersebut meminta membawa makanan khas daerahnya, guru tersebut meminta siswa untuk saling mencicipi makanan khas daerah yang sudah dibawa. Nah, di samping kegiatan mencicipi itu, guru dan siswa bisa berbagi cerita mengenai makanan khas daerah yang dibawa sehingga terbangun kebersamaan dalam proses pembelajaran. Yang keempat itu ada communicating with ethnically diverse student atau berkomunikasi dengan siswa yang beragam etnis. Nah, elemen keempat adalah kemampuan berkomunikasi dengan siswa dari beragam latar belakang etnis, yang dimana terkadang terdapat peserta didik yang berasal di daerah A, dan dimana peserta didik tersebut di daerahnya menggunakan bahasa daerahnya. Nah, ketika pindah ke daerah B, peserta didik tersebut tetap menggunakan logat pendoknya di daerah A. Nah, elemen keempat ini menekankan pentingnya kemampuan berkomunikasi dengan siswa dari beragam latar belakang etnis, di mana guru itu harus menggunakan cara berkomunikasi yang baik meskipun peserta didik tersebut memiliki logat bahasa yang dibawanya. Nah, di mana misalnya guru itu tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama ketika kegiatan pembelajaran, tetapi bisa menyelipkan kata salam atau ungkapan. Nah, kalau terima kasih di Jawa apa? Nah, kalau di Madura kata salam. Nah, ketika kegiatan tersebut guru itu bisa menyelipkan bahasa tersebut sehingga peserta didik itu tidak lupa dengan bahasa daerahnya, juga bisa mengetahui bahasa daerah temannya. Yang selanjutnya itu ada responding to ethnic diversity in delivery of instruction atau menanggapi kebersamaan etnis dalam penyampaian instruksi. Nah, elemen kelima adalah menyesuaikan cara penyampaian pengajaran dengan keberagaman etnis siswa. Yang dimana elemen kelima ini menekankan bahwa guru itu harus menyesuaikan cara mengajar dengan latar budaya peserta didik yang berbeda-beda. Dimana untuk anak SD itu guru harus lebih peka terhadap bahwa setiap anak itu memiliki latar belakang, gaya belajar, serta memahami materi pembelajaran itu dengan cara yang berbeda. Nah, karena itu metode dan strategi mengajar tidak bisa digunakan untuk semua siswa. Misalnya ada anak yang memahami ketika menggunakan gambar atau audio, ada juga anak yang memahami ketika praktik langsung atau menggunakan lagu, sehingga guru bisa menggunakan berbagai metode seperti bernyanyi, menggunakan permainan edukatif atau hal lainnya, sehingga semua siswa itu mendapat kesempatan untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi yang selanjutnya adalah karakteristik pendekatan guru materi responsif teaching. Yang pertama ada sikap positif terhadap peran orang tua dan keluarga. Jadi dalam CRT, peran orang tua itu sangat penting dalam perkembangan pengetahuan siswa. Nah, karena budaya kita diceritakan secara turun-temurun. Nah, jadi peran orang tua itu sangat penting dalam memberikan penjelasan tentang budaya di sekitar rumah. Nah, yang selanjutnya komunikasi
Nah, sudah jelas ya judulnya saja si arti. Jadi pembelajarannya pasti berdasarkan pada budaya di sekitar siswa. Dan selanjutnya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, jadi pada si arti ini siswa itu diberikan apa ya? Siswa itu diberikan pengalaman yang lebih karena guru itu hanya membimbing. Nah, jadi semuanya yang apa sih namanya? Kalau siswa itu gimana sih? Nah, jadi yang kan berdasarkan dari latar belakang siswanya itu. Nah, budayanya kan yang seharusnya guru itu memilih dari latar budaya setiap siswa memang. Nah, jadi karena budayanya itu dipilih berdasarkan siswa-siswanya, nah, jadi yang lebih dekat dengan budaya itu kan biasanya siswa sendirinya. Nah, biasanya guru itu hanya memberikan tambahan atau penguatan seperti itu. Dan selanjutnya pembelajaran yang dimediasi secara budaya. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, di satu kelas itu kan biasanya ada berbagai siswa dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, jadi budayanya juga pasti berbeda-beda. Nah, tugas guru itu menyatukan perbedaan budaya tersebut dan memasukkannya ke dalam pembelajaran, baik secara materi ataupun penyampaiannya. Jadi semuanya itu dikaitin sama budaya. Jadi contohnya kayak matematika tadi itu misalkan kue itu kan bentuknya ada yang lingkaran, ada yang kotak. Nah, itu bisa dikaitkan dengan bangunan. Nah, yang selanjutnya pengembangan kurikulum. Nah, jadi sekolah itu kan apa ya, berbeda kan ya antara sekolah satu dan sekolah lainnya. Nah, jadi sekolah itu perlu disesuaikan dengan budaya sosial daerah setempat. Nah, jadi tugasnya sekolah itu melihat budaya apa sih yang biasanya ada di sekitar sekolah tersebut. Nah, itu dibantu dengan pemahaman guru terkait budaya lokal yang ada di sana. Yang selanjutnya, adalah tugas sebagai fasilitator. Nah, jadi guru itu namanya saja fasilitator. Jadi guru itu memberikan fasilitas atau memberikan ruang untuk peserta didik agar merasa dihargai dan juga bisa bisa mengatasi kendala belajarnya. Jadi guru bisa membimbing juga mengarahkan seperti itu. Sudah jelas? Ya. Baik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada berkaitan pendekatan teori dalam proses belajar yang ada. Baik, pendekatan teori ini sangat cocok diterapkan dalam proses pembelajaran karena balik lagi ke yang pengertian awal, bahwasanya adanya keberagaman budaya. Jadi keberagaman budaya ini sering kita temui di sekolah dasar, di lingkungan sekolah. Jadi pendekatan teori ini menekankan pentingnya guru untuk mengenali nilai-nilai sosial, budaya, serta latar belakang siswa. Sehingga siswa itu lebih bisa memahami serta mengetahui apa yang akan disampaikan oleh guru. Di sini ada beberapa poin tentang keterkaitan pendekatan teori dalam proses belajar. Yang pertama ada salah satu hubungan utama antara teori dan proses pembelajaran di sekolah terletak pada penyusunan kurikulum serta materi pembelajaran yang sesuai dengan pengalaman siswa. Jadi dengan memasukkan unsur-unsur budaya maupun budaya
berbagai latar belakang yang berbeda. Jadi guru itu menyesuaikan untuk menerapkan teknik mengajar yang lebih beragam dan peka terhadap perbedaan siswa. Lalu yang ketiga, penerapan CRT juga berkontribusi pada peningkatan keadilan dan dalam pendidikan di sekolah dasar dengan menekankan kesetaraan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas. CRT berusaha menghilangkan bias yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Jadi bagi kelompok minoritas juga memiliki kesempatan untuk berkembang baik itu akademik maupun sosial dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan adil. Lalu yang selanjutnya, pendekatan CRT di sekolah dasar tidak hanya memperkuat aspek kognitif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial seperti toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Jadi pendekatan CRT ini juga memberikan pengertian terhadap siswa untuk saling menghargai antara perbedaan antar siswa. Jadi hal ini menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter siswa agar mampu hidup untuk berinteraksi dalam masyarakat yang multikultural. Lalu yang selanjutnya ada kebudayaan menjadi landasan bagi filosofi pendidikan. Dalam pendidikan berperan dalam membentuk manusia agar berbudaya. Maksudnya kebudayaan dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling mendukung satu sama lain. Seperti contoh di sini ada dalam budaya Madura yaitu tarian lanceng. Maksudnya di sini guru memasukkan kebudayaan Madura yaitu tarian lanceng sehingga dalam materi itu ada bisa membahas tentang ukuran panjang, lebar, tinggi, luas, keliling, sehingga dalam materi tersebut kita juga bisa mengaitkannya dengan materi untuk mengukur, pengurangan, terus ada perkalian juga. Lalu di sini ada museum keraton Sumenep yang dimana nanti dalam materi guru bisa mengaitkannya ke dalam bangun ruang, terus juga bangun data informasi geometri. Dan yang terakhir ada hidangan tradisional Surabaya. Mungkin apa tadi hidangannya? Boleh bisa dibagi jadi menunjukkan pecahan 1/2, 1/4 dan yang ingin bertanya bisa mengajukan tangan dan menyebutkan nama serta NIM akhir. Ada yang mau bertanya? Teman-teman. Ya, Mbak Elsa. Perkenalkan, nama saya Mbak Elsa Syafila dengan akhiran NIM 031. Di sini saya izin bertanya. Nah, pada makalah tadi kan sudah dituliskan bahwasanya dalam karakteristik pendekatan CRT itu yang pertama ada perspektif positif terhadap orang tua dan keluarga. Itu apa perbedaannya antara peran orang tua dalam mendukung anaknya secara keseluruhan, secara umum dengan peran orang tua di dalam karakteristik pendekatan CRT itu sendiri? Apakah bisa diterima? Baik, Terima kasih. ada yang ingin lanjut. Izin bertanya. Perkenalkan, saya Kak Aulia dengan akhiran NIM 018. Saya izin bertanya. Misalnya di luar sekolah lain itu masih ada guru yang belum memahami cara mengajar dengan menggunakan pendekatan CRT. Menurut kalian, apa bentuk pelatihan atau pemahaman yang paling
efektif untuk membekali guru agar bisa menerapkan pembelajaran dengan pendekatan CRT tersebut? Terima kasih. Baik, ada lagi? Nama saya Stiana Wirisuro dengan asinan NIM 004. Di sini kan kurikulum itu ada standarnya, standar nasional. Nah, sedangkan CRT ini memasukkan budaya ke mata pelajaran. Nah, bagaimana cara guru untuk menyelaraskan antara kurikulum nasional itu dengan CRT tersebut? Terima kasih. Baik, di sini kelompok kami meminta waktu untuk mencari jawaban dari teman-teman sekalian. Baik, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Elsa terlebih dahulu. Nah, jadi pertanyaannya, apa perbedaan antara peran orang tua secara umum maksudnya di pendidikan secara umum dengan peran orang tua dalam CRT ini? Nah, jadi dalam karakteristik CRT, peran orang tua itu lebih ditekankan pada cerita budaya yang secara turun-temurun. Nah, jadi sebelum siswa itu diajarkan tentang dikaitkan pembelajarannya dengan budaya. Nah, jadi siswa itu telah mengenal lebih dulu yang namanya budaya tersebut. Nah, jadi biasanya peran orang tua di situ sangat penting karena yang mengetahui seluk-beluk tentang budaya itu biasanya orang tuanya. Nah, cara orang tua menceritakan ke anaknya itu juga lebih deep, lebih dalam daripada guru harus menjelaskan dari awal budaya itu seperti apa gini. Nah, jadi itu lebih bagus karena ini memang karakteristiknya kan lebih bagus apabila orang tua itu peserta didik itu telah mendengar ceritanya itu awal mulanya dari orang tua. Nah, jadi lalu setelah itu guru lebih mudah untuk mengaitkannya dengan budaya di sekitar. Jadi seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan tambahan atau menyanggah? Nah, yang kedua, pertanyaan dari Mbak Rika tadi, menurut kalian apa bentuk pelatihan atau pemahaman yang paling efektif untuk membekali guru agar bisa menerapkan pembelajaran dengan pendekatan CRT? Bisa dalam workshop atau pelatihan praktis di mana guru tersebut bisa mendaftar atau sekolah mengadakan pelatihan di mana guru itu bisa diberikan pelatihan langsung tentang strategi mengajar, pelatihan polisi budaya, termasuk metode, materinya, dan menyesuaikan pembelajaran dengan latar belakang siswa. Yang kedua itu ada pendamping atau mentoring. Nah, guru itu bisa bertanya kepada guru yang lebih berpengalaman menggunakan pendekatan CRT dalam pembelajaran, yang dimana guru tersebut dapat membimbing guru lain, memberikan masukan, dan membantu mereka menerapkan pendekatan ini secara nyata. Apakah bisa diterima? Bisa. Apakah teman-teman ada yang mau menambah atau menyanggah? Cukup? Baik, pertanyaan yang ketiga dari Mbak Rihana. Bagaimana cara keseimbangan antara penerapan nilai budaya lokal dan tetap mengikuti kurikulum nasional yang
luas kayak panjang atau lebar itu tuh nanti siswa diberi project luas di tarian lenceng itu berapa, nanti siswa tuh bisa itu Apakah bisa diterima? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambah atau menanggap? Baik, jika tidak ada, kami tutup presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon